Oh iya, tidak apa-apa. Iya. Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Saya absen dulu ya. Tadi di sini masih 6 orang. Ada Mbak Eni, ada Mbak Erni, kemudian Mbak Fitrianingsih, Pak Ketua, Mbak Rice, Mbak Tini. Ya, Mbak Puji masih izin. Lainnya nanti mungkin menyusul. Ya. Nah, sebelum masuk ke modul 4, apakah ada yang ditanyakan untuk modul 3 atau modul 2? Atau ini tugasnya yang kemarin, apakah ada masalah? Oh iya, pas TTM ya. Memang untuk membahas soal-soal seperti ini lebih baiknya kita bertemu ya. Jadi nanti kalau TTM diusahakan TTM 2 nanti diusahakan hadir semua biar biar sama-sama mengerti semua. Dari Mbak Rice ada masalah di deviasi standar yang data dikelompokkan ya. Iya, saya tunggu. Silakan bertanya. Oh, jadi eh, sudah dikerjakan tapi ada beberapa yang tidak sama jawabannya dengan modul ya. Modul kita kan kadang-kadang itu salah ya, jadi nggak apa-apa kalau cara pengerjaannya itu sudah benar ya. eh, Percaya diri saja, bisa saja bukunya yang salah. Atau untuk Mbak Rica didiskusikan dengan temannya dulu ya. Bagaimana kalau begini saja, sebelum TTM 2 nanti itu semuanya mengirim ke saya, terus nanti pada saat TTM 2 saya kasih tahu koreksi saya salahnya di mana, seperti itu. Jadi misalnya 2 hari sebelum TTM 2 nanti semuanya mengirimkan tugasnya ke saya, terus nanti pas TTM kita bahas apa yang salah. Iya, pakai email. Nanti kalau susah ya ngetiknya, difoto saja boleh. Lebih baiknya diketik. Tapi kalau kelamaan ngetiknya, difoto saja boleh. Post aja boleh. Maksudnya post gimana? Di FB ya maksudnya Mbak Tini. Oh, boleh boleh. FB tapi jangan di post ya. Di ini saja
inbox ke saya. Atau begini saja, Pak Ketua mengumpulkan, semuanya dikumpulkan jadi satu, terus dikirim ke saya. Bisa enggak kalau begitu? Jadi enggak satu-satu, kolektif langsung semua dikirim ke saya. Atau kelamaan, enak satu-satu saja. Oh iya, nanti dicontekin Pak Ketua. Ya jangan-jangan. Langsung diinbox ke saya saja ya. Kalau dari Mbak Erni mintanya dikumpulin pas TTM saja, terus nanti dibahas bareng-bareng. Oh, boleh sih seperti itu, tapi nanti saya kan tidak sempat untuk mengoreksi, jadi dibahas bareng-bareng, dikoreksi sendiri-sendiri. Enaknya bagaimana? Enaknya begitu saja atau bagaimana? Oh, ya sudah berarti dikumpulkan pas TTM, terus nanti ditukar sama temennya ya. Itu dikoreksi. Jadi temennya mengoreksi kerjaan temennya. Sama ada yang membahas. Oh iya, disiapkan juga. Jadi nanti bukan saya yang ini mengerjakan di depan ya, tapi teman-teman yang mengerjakan di depan gantian satu-satu. Nanti dikoreksi bareng-bareng. Jadi setiap orang nanti saya kasih bagian satu soal. Ya, kalau begitu lebih baiknya yang tidak memberatkan teman-teman semua dikumpulkan pas TTM saja ya. Kecuali yang tidak bisa hadir TTM, itu boleh titip ke temennya, atau kalau nggak bisa titip seperti Mbak Puji yang sudah di Indonesia, bisa ini inbox langsung ke saya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau susah untuk ditanyakan, kita sekarang masuk ke modul 4. Ini pembahasannya sedikit beda lagi ya. Jadi beda dengan modul-modul sebelumnya. Dan ini tolong diperhatikan dan harus berkonsentrasi. Ya. Kita masuk ke ini. Konten atau isinya modul 4 itu adalah konsep probabilitas, distribusi probabilitas normal dan binomial. Jadi langsung masuk saja ya. Nah, probabilitas atau kalau kita dulu di SMA atau di SMP belajarnya itu peluang. Probabilitas itu sama dengan peluang. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah mekanisme yang digunakan untuk memberikan informasi tentang populasi. Anggap saja kalau ada probabilitas berarti itu peluang terjadinya sesuatu. Nah, ini untuk merumuskan probabilitas ada beberapa cara. Perumusan klasik atau matematik. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah kejadian yang diinginkan dibagi seluruh kejadian yang ada. Ini tidak perlu dihafalkan, cuman di logika saja ya.
Jadi peluang terjadinya sesuatu adalah kejadian yang kita inginkan dibagi seluruh kejadian yang ada. Contohnya, kalau ada mata uang logam itu ada dua sisi. Misalnya sisi satu, kalau mata uang Indonesia ya, ada yang belakang itu ada simbol Garuda, yang depan ada simbol apa ya kalau di Indonesia, misal burung. Jadi ada burung sama Garuda. Nah, peluang kita mendapatkan gambar Garuda itu berapa? Nah, peluang yang diinginkan, kita pengen Garuda 1 dibagi semua kejadian yang ada atau semua kejadian yang mungkin. Kejadian yang mungkin ada 2, yaitu ada gambar burung sama Garuda. Jadi 1/2 atau setengah. Ini gampang. Nah, sekarang kalau dadu isinya berapa? 1, 2, 3, sampai 6. Nah, jadi seluruh kejadian yang mungkin adalah jumlahnya 6. Itu kita taruh di bawah. Di bawah sini, atau namanya denumerator kalau di bawah. Nah, kejadian yang kita inginkan, apa yang kita inginkan? Peluang terjadi peluang munculnya sisi 2. Nah, peluang munculnya sisi 2 itu pasti 1 kali cumaan, jadi 1/6. Atau misalnya peluang munculnya angka genap dari 1 sampai 6 itu ada apa saja? Ada 2, ada 4, ada 6. Jadi totalnya ada 3. Ada 3 yang kita inginkan, yang genap. Jadi 3 dibagi seluruh kejadian yaitu 6. Sampai di sini paham enggak? Nah, sip. Lanjut ya. Cara yang kedua, perumusan secara frekuensi relatif atau pendekatan empiris. Ini langsung masuk ke contoh saja ya. Jumlah bayi yang lahir di sebuah rumah sakit bersalin selama 10 tahun ada 1000. Nah, dari 1000 tersebut terdiri dari 550 bayi perempuan dan 450 bayi laki-laki. Maka probabilitas lahirnya seorang bayi laki-laki dapat dihitung seperti berikut ini. Ya, ini sudah jelas ya. Jadi kita pengen mengetahui probabilitas atau peluang terjadinya kelahiran bayi laki-laki. Jadi jumlah bayi laki-laki saja dibagi keseluruhan. Nah, ini gampang ya. Kalau kita mau tahu yang perempuan bagaimana? Nah, berarti jumlah perempuan saja dibagi seluruhnya. Nah, seperti ini. Gampang ya. Untuk yang ketiga, probabilitas subjektif. Ini adalah pendapat orang tentang peluang perang antara Korut dan Korsel. Ini contoh ya. Probabilitas subjektif berarti tergantung orang-orang tertentu. Nah, pendapat orang tentang peluang perang antara Korut itu Korea Utara dan Korsel Korea Selatan. Misalnya biasanya kalau di koran-koran ya, biasanya di koran-koran itu ada wawancara dengan ahli, misal ahli ekonomi gitu ya. Terus si yang mewawancarai misalkan bertanya, kira-kira menurut Anda peluang BBM naik di tahun 2015 itu berapa? Terus nanti pasti si ahli ekonomi tersebut bilang, kalau menurut saya diperkirakan peluang naiknya BBM di tahun 2015 adalah 70%. Misalnya seperti itu. Paham ya dari sini? Slide pertama. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada lagi namanya ruang sampel dan sub ruang sampel. Kita di modul 1 sudah belajar tentang sampel, sudah belajar tentang populasi. Sekarang ada lagi yaitu ruang sampel. Kita harus bisa mendefinisikan ruang sampel. Kita tahu sampel itu apa? Sebagian data yang kita kumpulkan dari suatu populasi. Ruangnya, maksudnya ruang itu apa? Kira-kira yang mungkin terjadi di sampel itu apa? Misal ada 2 mata uang. Nah, 2 mata uang G itu
gambar, angka. Jadi mata uangnya yang depan itu gambar, yang belakang angka. Ruang sampel apa? Kita punya, kalau satu mata uang, misal satu mata uang dulu ya. Satu mata uang berarti S adalah simbol atau notasi dari ruang sampel. Jadi peluangnya apa? Kalau satu mata uang kita tulis S sama dengan, yang kemungkinannya apa? Kemungkinan cuma dua, gambar sama angka. Berarti harus ada simbol kayak gini ya, apa ya ini namanya? Tanda kurung lengkung, gitu saja. Tanda kurung yang seperti ini. Kalau satu mata uang, maka kita tulisnya S sama dengan buka kurung G, A, gitu aja. Soalnya kemungkinannya cuman gambar sama angka. Ya, terima kasih Mbak Tini. Iya, saya lupa kurung kurawal. Saya ingatnya cuma bahasa Inggris kalau parentesis. Ya, maaf. Nah, jadi ini terima kasih Mbak Tini. Namanya kurung kurawal. Aduh, ya. Setelah tahu kalau satu mata uang itu apa, kita coba yang lebih sulit lagi. Dua mata uang. Kalau dua mata uang, bagaimana nulisnya? Dua mata uang. Kejadian pertama yang mungkin terjadi apa? Keduanya gambar. Bisa saja kan ya? Kalau kita lempar dua mata uang, ternyata dua-duanya gambar. Terus yang kedua, kemungkinan keduanya adalah kedua-duanya angka. Yang ketiga, satunya gambar, satunya angka. Yang keempat, yang tadinya gambar itu menjadi angka, yang tadinya angka menjadi gambar. Seperti ini. Jadi ada 4 kemungkinan hal yang bisa terjadi. Kemudian ada yang namanya sub ruang sampel. Simbolnya SS. Simbolnya SS ya. Sub ruang sampelnya itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi ada sub ruang sampelnya, ada gambar, dari sini kita ambil yang berbeda ini, ada gambar dan ada angka. Ada gambar dan ada angka. Sekarang kalau 3 mata uang bagaimana? Kira-kira tolong ada yang komen, tolong ya ini ditulis komen kalau ada 3 mata uang itu kira-kira ruang sampelnya apa kemungkinannya. 2 mata uang, depannya gambar, belakangnya angka. Ayo silakan menulis sekarang. Kira-kira ruang sampelnya apa? Dan ada berapa? Kalau ini kan ada 4 ya. Kalau 3 mata uang bagaimana? Ya, saya tunggu ya. Oh, ternyata di ini ya, di buku ada ya. Iya, ternyata di buku ada. Benar sekali Mbak Nurul. Jadi, di sini peluangnya lebih banyak lagi. Itu bisa saja semuanya gambar, semuanya angka. Terus bisa diseling-seling gitu ya. Gambar angka gambar, gambar gambar angka, angka angka gambar, seperti itu. Ya, ya. Sudah mengerti ya semuanya. Pak Ketua mengerti? Tadi mau menulis sesuatu. Mau tanya atau bagaimana? Nah, ya. Sip, Pak Ketua.
Selanjutnya ya, kalau dua dadu. Kalau dua dadu, dadu itu jumlah kemungkinannya ada 6. Kalau dua berarti ada 6 lagi yang harus dikombinasikan. Nah, itu bisa dilihat ya. Ini maksudnya satu-satu ini bukan 11 ya. Satu dua bukan 12. Tapi ini dadu pertama itu satu, dadu kedua satu. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya apa? Dadu yang pertama itu satu, dadu yang kedua dua, dan seterusnya. Ada banyak itu, ada banyak kemungkinan. Kalau tiga dadu lebih banyak lagi. Kalau subruang sampel adalah merupakan bagian dari sampel. Dia itu kumpulan dari kejadian-kejadian tertentu. Nah, oh iya, di sini kalau ada sesuatu ini ya, kan ada notasi pakai huruf besar. Jangan lupa hurufnya harus besar. Kalau huruf kecil tidak, itu tidak benar. Ya. Dan kalau ada kurung kurawal, sesuatu di dalam kurung kurawal ini namanya himpunan. Namanya himpunan. Waalaikumsalam Mbak Pia. Ya, langsung mengikuti saja ya Mbak. Sekarang sudah di slide 4. Nanti kalau ada yang tidak paham di slide sebelumnya nanti bisa ditanyakan. Kemudian ini dibaca untuk sub ruang sampel. Untuk sub ruang sampel yang dadu ya, misalnya bisa lihat di buku. Cari peristiwa pelemparan dua buah dadu secara bersama-sama. Peristiwa munculnya jumlah mata dari dua dadu sebanyak 5, itu ada 4. Kalau ditulis dalam bentuk himpunan seperti ini. Jadi ini maksudnya, ini tidak saya tulis ya, langsung saya ini aja. Kalau dari yang pertama dulu deh, yang dua mata uang. Jadi sub ruang sampel itu berasal dari sampel, tapi kita menambahi suatu keterangan. Dari yang pertama ini ya, dari yang dua mata uang. Kita maunya hanya memperoleh satu sisi angka, satu sisi gambar. Jadi yang keduanya angka atau yang keduanya gambar tidak masuk. Kita hanya pengen memperoleh peluang atau kita hanya ingin memperoleh ruang sampel di mana ada satu gambar dan satu angka. Seperti itu. Kalau kita kalau dadu di sini kita pengennya peristiwa munculnya jumlah mata dadu sebanyak 5. Nah, jadi jumlah nilai dadu pertama ditambah dadu kedua itu 5. Kemungkinannya apa saja? Kita lihat dari semua ruang sampel. Kita tambahkan 1 tambah 1 masih 2, bukan. 1 tambah 2, 3, bukan. Kita mencari yang jumlahnya 5. Ternyata kemungkinannya adalah ada 4, yaitu 4 tambah 1, 5. 3 tambah 2, 5. 2 tambah 3, 5. 1 tambah 4, 5. Bisa saja nanti pertanyaannya adalah kita pengennya mencari ruang sampel di mana jumlahnya adalah 6 misal. Nanti kita bisa saat ini mengambil 1 sama 5. 1 tambah 5 kan 6. Terus ada kemungkinan lagi misal 2 tambah 4, 6. Seperti itu. Paham ya? Kemudian yang kedua, pendekatan frekuensi relatif atau empiris ruang sampel dan sub ruang sampel. Contohnya di sini, ada jumlah pedagang kaki lima di Yogyakarta
menurut jenis barang yang diperdagangkan. Ini. Jadi pedagang tersebut memperdagangkan makanan sebanyak ini, minuman sebanyak ini, dan seterusnya. Nah, ruang sampelnya apa? Kalau datanya itu berupa seperti ini, ruang sampelnya adalah jumlah seluruh frekuensi. Ini jumlahnya yaitu 5000. Kenapa? Karena ruang sampel adalah seluruh kemungkinan yang ada. Jadi kita jumlahkan. Nah, kemudian subruang sampelnya apa? Jumlah peristiwa tertentu. Misalnya kita tertariknya pengen mengetahui kemungkinan barang dagangannya itu buah-buahan itu berapa sih? Ya lihat saja di sini 400 seperti itu. Ya, paham ya untuk ini slide ini. Ini belum masuk ke hitung-hitungan. Selanjutnya ada peristiwa dan juga ada probabilitas atau